Itu pondasi demokrasi. Hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, impeachment, itu adalah pondasi demokrasi. Kenapa ini menjadi satu kepentingan demokrasi? Jadi kalau tadi kan John teriak keras, ini Rai bergerak, Aris Susanto bergerak, yang lain juga bergerak, gitu. Seolah-olah ini jadi satu kepentingan, kayak wah ada kelompok politik, ada kelompok aktivis, ini segmented segala. Enggak. Tapi dampaknya sudah kita lihat ya. Beras mahal ya sekarang ya. Ya. Yang enggak mahal beras bansos kan gitu ya. Nah, nanti kaitannya sama hak angket itu di mana? Kira-kira gitu. Oke, jadi saya mau masuk dulu, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Dari pintu masuk di awal. John tadi udah refleksi panjang. Saya coba sum up ke beberapa poin penting. Ini nggak bisa terelakkan. Jadi di pemilu 2024 ini ya, kita seolah-olah dipisahkan di dua dimensi, kalau kita nggak mau bilang fase yang berbeda, sehingga ketika kita ada di dimensi A kita ngomongin dampak gitu, jadinya nggak nyambung. Kenapa? Dia berada di dimensi pra A yang namanya prakondisi gitu. Saya akan ulangi, sejak awal PBHI sendiri buka posko ya, karena pemilu ini adalah puncak tarik menarik kepentingan hak asasi manusia lewat kontestasi politik, dan inilah forum untuk menuntut negara. PBHI mencatat ya, di pemilu 2024 ini yang muncul ke permukaan sejak awal adalah mulai dari komposisi KPU dan Bawaslu yang lebih kuat nuansa politiknya, sehingga ketika terjadi pelanggaran yang nggak ada kaitannya dengan pemilu, ini dia nggak tersentuh. Ini orang-orang sakti semua nih. Itu satu. Jadi waktu itu kita udah bilang bahwa ini kalau dari persiapannya aja sudah banyak yang janggal, nggak bisa dikoreksi. Nanti pada saat pelaksanaan, sebobrok apapun mereka tidak akan dikoreksi. Itu satu. Yang kedua, PBHI satu-satunya lembaga masyarakat sipil yang berdiri di Mahkamah Konstitusi mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik, dan waktu itu kita protes terhadap gugatan atau permohonan yang diajukan oleh PSI. Jadi sebelum muncul permohonan Almas yang dikabulkan, permohonan PSI itu kita sudah gelombang pertama, kita sudah protes di situ. Jadi runutannya agak panjang, tetapi kemudian tetap bergulir tanpa ada satu legal standing yang jelas. Kita bilang nanti pasti akan ada proksi-proksi yang lain, yang diantara berbagai macam proksi ini salah satunya pasti dikabulkan, dan ternyata benar gitu. Sehingga muncul putusan MK nomor 90 dan dinyatakan terjadi pelanggaran etik berat, dan salah satu poinnya, nah ini yang saya katakan, ada intervensi dari kekuasaan yang kuat, yang tertinggi untuk memutuskan putusan MK 90 itu, dan itu ditujukan lewat hasil investigasi, di mana dua dalilnya itu, yang pertama ini dipakai untuk Gibran gitu ya, itu jelas. Yang kedua, legal standing dari pemohon adalah legal standingnya Gibran. Jadi sudah jelas di situ. Nah, sampai kemudian pendaftaran masih pakai peraturan KPU PKPU nomor 19 yang mana syaratnya masih 40 tahun tapi lolos juga gitu ya. Sampai keseluruhannya. Ditambah prakondisi. Nah, ini yang prakondisi yang saya sampaikan. Kita tahu ada dugaan kuat pengerahan TNI dan Polri. Ya. Bahkan ada perintah sampai ke bawah untuk memenangkan paslon 02. Itu udah jelas. Sampai aparat desa, sampai kenaikan semua fasilitas, kenaikan gaji, kenaikan pensiun, semua naik. Ya. Dan kemudian sampai terakhir yang kita tahu terjadi kebobrokan secara sistemik dalam proses rekapitulasi, baik dalam hal rekapitulasi C1, rekap C1, si rekap mesinnya di aplikasinya di KPU, bahkan sampai ke real count-nya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah jelas. Yang paling penting di antara semua itu ada yang namanya bansos. Jadi saya pernah mengatakan bahwa pemilu 2024 ini akan dikenang oleh
eh, oleh komponen rakyat yang paling besar, yaitu Gen Z dan milenial, karena dia jumlah pemilih terbesar, dengan dua kata. Pertama medsos, ya, yang kedua bansos. Saya ulangin lagi. Jadi pemilu 2024 itu akan dikenang karena dua kata. Pertama medsos, yang kedua bansos. Tidak ada yang substantif, tapi di situ kondisi bobroknya sistem kita, bobroknya pemilu kita, dan bobroknya hasilnya. Oke. Sudah pasti hasilnya boncos. Yang kemudian jadi medsos, bansos, boncos gitu ya. Oke. Nah, yang kemudian kebobrokan sistem ini ditutup oleh kejanggalan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun, di mana seluruh lembaga survei pada saat jauh sebelum pemilu mengatakan siapa partai yang menang dan kemudian siapa presiden yang menang. Di situ terjadi cocktail effect, semuanya nyambung. Ya, kalau milih partainya ini, calon presidennya ini. Kalau milih calon presiden ini, partainya ini. Dan semua buyar. Tidak ada satupun survei yang sesuai dengan fakta sekarang, di mana exit poll, quick count, real count sampai sekarang semuanya berbeda. Presidennya siapa, partai yang menang siapa, dan jumlahnya selisihnya cukup besar, 8-10%. Itu nggak ada satupun hal-hal ilmiah yang bisa terjawab. Nah, itu cuma bisa dijawab dengan kebobrokan sistem yang memang sudah secara sistemik, secara struktural disetting demikian. Oke, nah saya mau ngomong dari prakondisi itu ya. Kita lihat benang merah nih. Semuanya tidak ada yang bersifat insidentil. Yang ditindak iya, ya, yang nggak sengaja masang baliho Prabowo Gibran di Batam, wah nggak sengaja tuh, insidentil, dicopot gitu terus diperiksa. Yang di Palangkaraya yang di mana itu insidentil. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat benang merah dari seluruh prakondisi ini adalah sebuah kebijakan dalam konteks implementasi undang-undang dia iya, dalam konteks kebijakan eksekutif dia lebih spesifik lagi dan lebih iya lagi. Gitu. Jadi bagaimana eksekutif ini mengambil tindakan yang secara sistemik diberlakukan kepada seluruh, berlaku secara nasional. Nah, ini kata kunci gitu. Sehingga waktu itu kita bilang misalnya bansos. Bansos ini dia secara sistemik, memang sistem yang dilihat adalah kira-kira suara-suara yang kurang untuk Ananda tercinta di mana dia siram. Sampai kemudian mempengaruhi hasil survei elektoral lah, survei exit poll. Kenapa orang nggak mau jawab kalau dia nggak milih Gibran, takut nggak kena bansos. Itu sistemik ya. Juga penggunaan aparat negara, sebut saja TNI, Polri, aparat desa, kementerian, dan segala macam fasilitas di dalamnya yang harusnya itu masuk dalam kategori korupsi karena dimanfaatkan untuk kepentingan 1-2 pihak tertentu, termasuk bansosnya. Itu harus masuk kategori korupsi. Kenapa? Karena menguntungkan pihak tertentu, baik secara pribadi ataupun kelembagaan, perusahaan dan yang lain. Gitu. Nah, tetapi itu bablas terus. Tapi kata kuncinya, ini semua kebijakan. Jadi bukan insidentil. Banjir kasih bansos, bencana alam, insidentil. Mana ada kebijakan menetapkan bencana alam gantian di setiap wilayah? Kan nggak ada. Tapi dia secara kebijakan dia masuk kategori. Mau kita belajetin lagi, mulai dari anggaran bansosnya. Presiden memimpin satu rapat terbatas, memanggil Menko. Menkonya terlibat dalam pemilunya. Memanggil Menteri Keuangan. Menteri Keuangan bilang nggak bisa Pak, budgetnya 600.000 per orang. Ya udah berapa? 500. Nggak bisa Pak, 200. Ya udah, tapi dirapel tetap aja 200 kali 2 nyaris 500. Gitu. Ini sistem yang berjalan dalam kategori dalam konteks hukum administrasi negara. Dia menggambarkan negara yang sedang berjalan, rodanya sedang berputar, mesinnya sedang menyala. Dalam konteks hukum tata negara, ini yang disebut kebijakan di level basiking, kebijakan yang diambil oleh eksekutif untuk diterapkan di seluruh wilayah secara nasional.
di seluruh level struktur secara nasional. Tapi pertanyaannya, undang-undangnya ada nggak? Ada. Yang nggak ada apa? Pertimbangannya yang nggak ada. Emang teman-teman tahu tadi yang saya bilang itu perdebatan di Kementerian Keuangan 500 apa 200 apa 240 apa dirapel apa segala macam. Emang teman-teman tahu yang mana yang nggak ada berasnya? Yang mana perlu operasi pasar karena tiba-tiba harga beras di sana tidak bisa dikendalikan? Emang teman-teman tahu sebelum dia ngasih bansos dan lihat di lapangan butuh operasi pasar atau enggak, ada enggak evaluasi oleh Bulog? Ada enggak evaluasi dari Menteri Ekonomi, Kementerian Sosial karena program sosial tapi nggak pernah diajak ya? Ya, kasihan Kementerian Sosial tapi nggak pernah diajak. Sialnya doang dia dapat, soalnya enggak kan gitu ya. Jadi dari situ kita bisa lihat ini bukan insidental, ini proses kenegaraan yang dijalankan tetapi untuk tujuan tertentu dengan dalil implementasi undang-undang. Dan karena tidak transparan, nggak ada yang tahu, dan karena tidak partisipatif juga, kalau ada Kakanda Rai Rangkuti di situ, saya bilang pasti kepentingan rakyat yang diwakili di situ. Tapi karena nggak ada namanya di absensi rapat, apalagi rapat terbatas bersama presiden, jadi itu adalah rapat-rapat yang terselubung, ya, pembahasan-pembahasan yang tersembunyi, ya, dan oleh karenanya kebijakannya adalah kebijakan yang harusnya dipandang sebagai kebijakan ilegal. Gitu. Nah, kaitannya dari konteks diskusi kita hari ini, ya, kita bahas hak angket. Kalau teman-teman lihat kategori hak angket, ini pasalnya emang agak banyak, ya teman-teman ya. Kalau kita bicara 3 hak DPR, ada angket, interpelasi, sama menyatakan pendapat. Itu ada di pasal 199 Undang-Undang MD 3, 200 sampai ke belakang segala macam. Tetapi yang membuat hak angket ini menjadi signifikan adalah dia punya kata kunci, di mana hak angket ini merupakan penyelidikan. Saya ulangi lagi, hak angket ini adalah penyelidikan, ya, supaya dicatat teman-teman. Hak angket adalah haknya DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap implementasi undang-undang dengan syarat, ya, dia berkaitan dengan hal penting, strategis, lalu berdampak luas. Apa bedanya angket sama interpelasi? Interpelasi bukan penyelidikan. Dia tanya langsung ke makhluknya itu, ditanya tuh, Presiden, Pak Lurah, mari sebentar. Apa nih camat pada ngumpul nih? Kan itu ya. Kita tanya nih ke ente nih. Jelasin. Itu bukan penyelidikan, itu pertanyaan terbuka. Tetapi hak angket dia memiliki ciri khas khusus, yaitu penyelidikan. Kenapa dia mesti diselidiki? Yang namanya seladak selidik itu pasti ngumpet-ngumpet, diam-diam, secara apa? Tersembunyi. Kenapa? Karena yang diperiksanya adalah sebuah materi yang tersembunyi, sebuah materi yang tidak transparan, sebuah materi yang tidak pernah dibuka ke ruang publik yang barusan saya jelaskan. Makanya dia pakai hak angket, hak untuk menyelidiki. Clean and clear di situ poinnya teman-teman. Jadi apakah ini untuk kepentingan politik? Bukan. Makanya tadi saya tanya ke teman-teman jurnalis, ada yang tahu nggak itu yang rapat bahas 600.000 kapan di mana? Yang hadir siapa? Saya nggak berani taruhan Alphard, saya nggak punya Alphard, ya kan? Alfred saya punya tuh, kucing, saya namain Alfred, gitu. Saya nggak akan taruhan Alphard, tapi saya tanya ke teman-teman, tunjukkan ke saya dokumen pembahasan program bansos, termasuk perdebatan 600.000 sampai tarik menarik 200.000 sampai dirapel H-2 pencoblosan. Kalau itu tidak bisa dijelaskan, maka jawabannya adalah penyelidikan berupa hak angket. Jadi saya nggak ngomongin pihak politik, saya nggak ngomongin DPR, saya nggak ngomongin anggota DPR, saya nggak ngomongin partai, saya nggak ngomongin pemilu. Tapi terjadi sesuatu yang terselubung, yang saya sebut prakondisi, sehingga hasil pemilunya tidak bisa kita tanyakan pada saat penyelenggaraan pemilu, sejak pencoblosan hingga quick count, recall count dan segala macam. Nggak nyambung bos, dimensinya udah beda. Sama kayak kita ngomongin orang disantet di perutnya nih,
bukan beras bansos ya, di perutnya paku payung, baut, mur, segala macam perkakas, kita bawanya ke dokter, ke RSCM. Nggak bisa, dimensinya udah lain. Nah ini yang harus kita sadari. Jadi kalau kita nanyain ke KPU, KPU jawabnya semua normatif, ya. Kita tanyain ke Bawaslu, jawaban Bawaslu normatif. Dia bacain pasal-pasal, memperlakukan kita seperti anak TK yang baru bisa baca tulis, tapi jagoan dia ngitung. Apaan yang dihitung? Saya nggak bilang ngitung uang ya, saya nggak bilang ngitung uang gitu ya. Baca tulis kita sama-sama bisa, ngitung kayaknya kita kalah kan gitu ya. Nah saya nggak bilang ngitung uang nih, saya nggak bilang ngitung uang atau ngitung jabatan, gitu. Nah ini yang harus kita catat, ini yang harus kita perhatikan teman-teman. Dari seluruh penjelasan saya nggak ngomongin partai. Dari seluruh penjelasan saya nggak ngomongin pihak politik, pihak paslon yang kalah, enggak. Tapi saya ngomongin ada kebijakan prakondisi yang membuat pemilu kita bukan dicoblos karena ekspresi hak asasi kita, yaitu hak politik, memilih atau dipilih. Tapi karena kita takut kita kelaparan gak dapat bansos. Tapi karena kita takut kita dikriminalisasi setelah kita bikin akun TikTok dan segala macamnya mendukung paslon-paslon tertentu. Tapi karena kita takut besok jalan kita gak akan dibangun. Tapi karena kita takut kita akan dikirimin ormas di demo. Tuh, ini prakondisi. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin hak angket DPR, kita ngomongin penyelenggara pemilu, targetnya adalah prakondisi yang membuat pemilu kita tuh seolah-olah formalitas karena semua sudah disulap di depan. Ya, yang belakangan PSI jadi disulap nggak? Ini saya nanya nih, bukan statement nih, saya nanya nih. Nah, saya nanya nih, PSI jadi disulap nggak nih belakangan ini? Saya nanya ya. Jadi kita udah nggak ngomongin pemilu yang luber jurdil lagi. Jadi kita pemilu ngomongin yang sebobrok-bobroknya. Ya, kalau kita pernah mengenal istilah pesta demokrasi di pemilu tahun 1982, di mana semuanya sudah disetting oleh rezim otoritarian Soeharto, yang sekarang bukan disetting, tapi diporak-porandakan, dibuat orang kelaparan, dibuat orang ketakutan, dibuat orang mengalami keterdesakan, sehingga pada saat dia memilih itu bukan pilihan. Ketika dia memilih itu adalah keterpaksaan. Nah itu yang harus dicatat teman-teman. Jadi hak angket adalah satu-satunya jawaban. Hak angket adalah satu-satunya forum untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana kebijakan prakondisi yang membuat pemilu kita bobrok seperti ini. Itu yang pertama. Nah agak panjang tuh. Jadi makanya tadi saya minta waktu ya. Karena kalau kita main tembak-tembak orang nggak dapat logikanya. Mudah-mudahan sini dapat logikanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya harus menormalisasi hak angket. Ya. Jadi di negara otoritarian, di negara rezim militerisme, di negara-negara yang anti hak asasi manusia, anti demokrasi, hak seperti interpelasi, menyatakan pendapat oleh parlemen, hak angket, istilah-istilah seperti impeachment, pemakzulan, pemeriksaan presiden di hadapan Mahkamah Konstitusi, constitutional review, itu adalah barang haram. Coba aja datang ke negara-negara kerajaan, coba datang ke Thailand sana, bilang ke Thailand, parlemen Thailand, hak angket dong soal budget negara untuk kerajaan. Saat itu juga dihukum gantung dia pasti. Demikian juga Korea Utara, karena itu barang haram. Itu kata-kata kasar, kata-kata jorok yang tidak boleh diucapkan. Tetapi kita negara demokrasi, hak angket, interpelasi dan segala macamnya itu diatur di konstitusi, jangan salah. Bukan di undang-undang MD3 saja, diatur di konstitusi, yang artinya itu harus jadi bahasa sehari-hari. Jadi jangan takut untuk ngomongin pemakzulan, impeachment, jangan takut untuk ngomongin interpelasi, angket dan segala macamnya. Jangan pernah takut terkait dengan itu. Karena itu adalah bahasa-bahasa konstitusional. Sama kayak teman-teman nyanyi lagu wajib nasional, sama kayak teman-teman berbahasa Indonesia. Itu konstitusional. Gitu.
Cuma negara yang anti demokrasi, negara otoriter, negara militer yang anti terhadap istilah-istilah korektif sebagai bagian dari demokrasi. Nggak percaya, silakan ke Amerika. Berapa kali itu dipanggil-panggilin oleh senator, diperiksa oleh Kongres. Itu hal yang lumrah dan harus dibiasakan. Ya, Iwan Fals sudah mengatakan wakil rakyat nggak boleh hahaha. Wakil rakyat itu mempertanyakan. Makanya kalau kita datang ke kongres-kongres luar negeri, setiap kali mereka rapat, kagak ada anggota DPR atau senator yang duduk tidur atau main slot ya, slot game, ya PUBG, nggak ada. Semua berisik. Itu kenapa BPJS naik? Itu kenapa anggaran insulin turun? Itu kenapa anggaran bencana turun? Ini kenapa? Semua ditanyain. Karena itu ciri demokrasi. Dengan logika yang terbalik, di satu negara di mana parlemennya tidak mengucapkan hal-hal seperti interpelasi, angket, impeachment, hak menyatakan pendapat, berarti demokrasi telah mati. Berarti kekuasaan politik di situ adalah kekuasaan absolut dan tunggal dan tidak dibagi menjadi at least 3, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi teriaklah ketika kalau ada orang yang berpendapat negatif terhadap hak angket, suruh dia ke Korea Utara. Lo gak bakal denger hak angket lo di Korea Utara, lo berangkat sana. Lo ke negara kerajaan, lo gak bakal denger hak angket interpelasi. Lo gak bakal dengerin pemakzulan. Loh, orang kekuasaannya turun dari Tuhan, lo mau memakzulkan Tuhan? Kan gitu. Tapi di negara demokrasi itu istilah yang harus kita biasakan sehari-hari. Karena itu bagian demokrasi dan itu menjadi bukan ciri. Kalau ciri bisa beda-beda. Orang dari ras yang sama cirinya bisa beda-beda. Tapi saya mau katakan itu pondasi demokrasi. Sekali lagi, itu pondasi demokrasi. Hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, impeachment, itu adalah pondasi demokrasi. Jadi, nah saya sebagai penutup, saya menyambut pernyataan Prof. Jimli untuk kali ini saja ya. Sejak MK dan kemarin kampanye-kampanye, saya tidak pernah setuju dengan pendapat Prof. Jimli yang terlalu bermuatan kepentingan politik tertentu. Tapi untuk kali ini saja, ya ketika Prof. Jimli menganjurkan partai-partai termasuk Golkar untuk menerima pengajuan hak angket, saya harus sambut. Dan saya harus berterima kasih. Prof. Jimli terima kasih sudah menormalisasi hak angket di negara demokrasi yang harusnya itu menjadi makanan sehari-hari. Gitu. Dan hari ini ya para pemenang pemilu sudah mulai merasakan ancaman 3 periode. Sudah mulai merasakan ancaman-ancaman apa nama bahasa dia? Keberlanjutan pembangunan. Padahal itu adalah kekuasaan yang immortal. Ya, kekuasaan yang tidak bisa mati, tidak ada habisnya. Nah, partai-partai itu sudah merasakan. Dari mana itu merasakan partai-partai? Ketika diduga kuat Presiden Joko Widodo melakukan intervensi melalui Gibran untuk menentukan kabinet. Jadi apa yang dikatakan PBHI mulai dari tahun 2022 awal sampai detik ini semua terbukti, alhamdulillah. Kalau suuzon jadi dosa, kalau husnuzon jadi pahala, kan gitu ya. Dan semua terbukti hari ini. Jadi teman-teman, mari kita normalisasi hak angket. Kita berterima kasih kepada nama-nama yang disebutkan oleh koalisi. Nanti akan disebutkan oleh koalisi bahwa saya bisa katakan semua nama yang akan disebutkan ini dia telah menjalankan mandat demokrasi. Semua nama yang disebutkan di dalam yang akan dibacakan nanti oleh koalisi ini, mereka menjalankan perintah dari rakyat untuk memperjuangkan hak asasi. Terima kasih. Wassalamualaikum.